Baik jamaah sekalian, kita awali majelis subuh ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم فصل وسلم وبارك على محمد إمام المرسلين قائد المجاهدين وعلى آله وأصحابه وأنصاره وجنوده ومن تمسك بسنته ومن دعا بدعوته ومن جاهد في سبيله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Jamaah subuh keluarga besar Masjid Jami Al-Hidayah yang Allah cintai, alhamdulillah kita sudah berada pada hari-hari terakhir di bulan Rabiul Akhir. Hari ini Sabtu terakhir, besok Ahad terakhir. Insyaallah kalau bukan Kemis, Jumat kita sudah masuk Jumadil Awal. Hari ini 25 Rabiul Akhir, 4 bulan 5 hari menuju Ramadan. Saudara-saudara kita Ormas Muhammadiyah resmi mengumumkan 1 Ramadan jatuh Rebo 18 Februari 2026. Lebaran Kemis 19 Maret 2026. Kenapa Ustadz umumkan ini tanggal-tanggal? Biar Anda tidak ketinggalan tiket, ya. Pastikan yang mau pulang kampung, ya, Pak Jenderal, Masya Allah, silahkan naik kereta, naik pesawat. Kalau naik mobil tidak perlu tiket, tapi butuh e-tol, ya, Masya Allah. E-tol sama tiket hampir sama biayanya. Dan ternyata masjid ini kalau ibu-ibu itu dipindah ke belakang terasa luas. Tadi saya saf ke-5. Ternyata di belakang saya masih ada saf ke-6. Harusnya subuh di sini ini standarnya tiang pertama ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Betul ya? Oh 8. Tambah imam 9. Itulah Masya Allah. Imam dihitung itu, nggak dihitung. 9 saf itu, Masya Allah. Insya Allah Ramadan, kalau ini sudah terbuka semua, di belakang itu rapi semua, ini kan kayak penyimpanan apa begitu. Insya Allah semuanya juga kaca, jadi terlihat lebih rapi insya Allah. Itulah sebabnya pagi ini tema kita adalah merawat kebaikan, ya, dalam keluarga. Salah satu tanggung jawab kita ini adalah jangan berhenti berbuat baik. Kita memang bukan orang baik dalam arti bisa baik terus, tapi semangat berbuat baik tidak boleh berhenti. Ini ibu sudah di belakang nih Pak statusnya ya. Sementara, Masya Allah.
Nanti berikutnya ibu-ibu akan menempati lantai atas. Mereka ke lantai atas menggunakan lift. Masya Allah. Karena masjid ini setelah dibangun lantai atas tuh nganggur. Nah gitu. Mudah-mudahan ini semua perencanaan, kita masih ada waktu 4 bulan 5 hari. 18 Februari kita Ramadan. Bapak-bapak yang kebetulan pembangunan pertama sudah berbuat baik untuk masjid ini, terus berbuat baik untuk masjid ini. Yang bapak-bapak kebetulan waktu pembangunan pertama mungkin belum berkesempatan, inilah kita menyempurnakan. Mudah-mudahan insyaallah masjid ini menjadi salah satu bukti legacy yang kita tinggalkan untuk anak cucu kita di masa-masa yang akan datang. Kebaikan itu banyak. Dalam bahasa Al-Quran kita menemukan istilah-istilah kebaikan. Ada istilah yang paling banyak disebut dengan albir, karena ini kebaikan yang paling banyak dikumpulkan. Tapi kalau bir ditambah dengan bintang bahaya, jadinya bir bintang. Birrun, kebaikan. Ada juga istilah khair, itu juga maknanya keadaan yang baik. Kaifa haluk? Alhamdulillah bi khair. Masya Allah. Ada juga kebaikan yang sangat spesial, di mana kebaikan ini sering disebut Allah untuk orang tertentu. Namanya ihsan. Ya, orangnya Hasan, gitu. Makanya salah satu penjaga masjid kita itu namanya Hasan. Itu tuh. Nabi punya cucu Hasan dan Husain. Ya, banyak orang hanya melihat cucu dari Husain, padahal salah satu anak keturunan yang cukup banyak itu dari Hasan, gitu. Ada juga kebaikan yang selalu diserukan oleh para pejuang, yaitu ma'ruf. Ya, kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf. Banyak kebaikan. Tapi mari kita lihat versi kebaikan yang Allah jelaskan dalam Al-Quran. Ini definisi kebaikan paling lengkap yang Allah jelaskan dalam Al-Quran. Yang sudah hafal ayat ini gak usah lihat Al-Quran, tapi yang belum hafal ayat ini kudu lihat ini dalam Al-Quran. Tadi Ustadz imam kita membaca surat Al-Baqarah. Sekarang kita masuk surat Al-Baqarah, definisi kebaikan dalam Al-Quran. Suratul Baqarah ayat 177. Ini salah satu ayat yang paling lengkap menjelaskan apa itu kebaikan. Mana santri kita ini? Ada santri kita? Libur ya? Oh ada mic-nya. Dek, ada mic, Dek. Ada mic. Tolong baca, Dek. Soalnya suruh baca yang tua-tua ini agak susah mereka ini, ya. Apalagi redup-redup begini, ya Allah, gitu. Baru mau cari halaman aja bisa setengah jam ini tua-tua ini, ya. Gitu. Al-Baqarah 177, juz 2 halaman 27, pojok kanan atas. Falyatafadhal. Kita dengarkan. Iqra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر
وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين بالبأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون صدق الله العظيم. Pak Agus, terjemahan Pak Agus. Soalnya dia itu, ya. Kamu bawa ke situ tuh mic-nya. Ya, surah, lari santri. Allahu Akbar. Masya Allah, Masya Allah. Gitu. Soalnya udah lama nggak ketemu Pak Agus. Hampir 3 bulan kita nggak ketemu Pak Agus ya. Masya Allah. Al-Baqarah 177. Kebajikan itu bukanlah memandangkan wajahmu ke arah timur dan barat, tetapi kebajikan itu ialah orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang yang dalam perjalanan atau musafir, peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam peperangan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Bapak sekalian, makasih Pak Agus. Jadi ujung ayat ini menyebutkan ulaikal ladzina sadaku, mereka itulah orang-orang yang benar, wa ulaika humul muttaqun. Hampir sulit kita menemukan ayat 2 gelar sekalipun. Apa itu? As-siddiqin wal muttaqin. Serius ini Pak. As-siddiqin wal muttaqin. Mereka itulah orang-orang yang benar, mereka itulah orang-orang bertakwa. Ini kalau kita sampai masuk golongan ini Pak, Masya Allah. Ingat, level tertinggi an-nabiyyin, level berikutnya as-siddiqin, level berikutnya asyuhada, level berikutnya as-solihin. Ini ayat mewakili level as-siddiqin. Dan semua orang yang punya kebaikan pada ayat ini disebut dengan al-muttaqin. Catat baik-baik ya Pak, selama kita hidup jangan keluar ini dari koridor kebaikan ini. Ada riwayat yang terputus. Ada riwayat yang terputus. Sahabat Abu Dzar pernah bertanya kepada Rasulullah, apa itu kebaikan? Kata Nabi, kebaikan itu setiap apa yang kau kerjakan hatimu tenang. Sementara keburukan setiap apa yang kau kerjakan hatimu gelisah. Tapi kata Imam Ibnu Katsir, hadis ini munqati, karena ada periwayat yang tidak pernah berjumpa dengan sahabat Abu Dzar. Kita tahu Abu Dzar, siapa dia? Abu Dzar Al-Ghifari. Al-Ghifari itu lembah antara Madinah menuju Palestina. Orang kalau dari Madinah menuju Palestina, mereka akan menyusuri lembah Ghifar. Kenapa? Lembah Ghifar itu lembah yang paling teduh, rimbun pepohonan. Jadi musafir selalu memilih tempat ini. Dan kalau mereka beristirahat, tempat paling baik beristirahat di lembah Ghifar. Dan di lembah Ghifar ini, jawara nomor 1 adalah Abu Dzar Al-Ghifari. Masya Allah. Jadi ada sahabat Nabi itu memang awalnya jawara. Dan kadang-kadang kata Nabi, manusia itu seperti barang tambang. Apa itu barang tambang?
kadang-kadang aslinya nampak. Ingat dalam Ar-Rijal Haula Rasul, Abu Dzar itu mungkin karena dia mantan jawara, kadang-kadang kalau canda itu nganggap sahabat biasa gitu. Dia pernah memanggil Bilal dengan panggilan anak hitam. Ya mungkin karena dekat, menganggap Bilal begitu dekat, tapi asli jawaranya keluar. Anak hitam, Masya Allah. Nabi dengar, yang salah itu dia ngucapin gitu, ada Nabi di situ. Nabi memandang, merah wajah Nabi. Tapi Abu Dzar segera sadar, sebelum terucap satu kata dari bibir Nabi, Abu Dzar sudah melampas kaki Bilal bin Rabah. Karena di pasir kan, sliding itu. Diambilnya kaki Bilal, diangkat, kemudian diletakkan di atas pipinya Abu Dzar. Apa kata Abu Dzar? Ya Bilal, ma syi'ta. Ya Bilal, aftuyu. Gimana lu deh, gue salah. Masya Allah. Kira-kira kalau kita Bilal, apa yang kita lakukan? Ya, makanya kalau ngomong jangan begitu, Masya Allah. Enggak begitu, bukan Bilal itu ya, bukan Bilal itu ya. Bilal duduk mengangkat Abu Dzar. Diangkatlah Abu Dzar, dipeluknya. Masya Allah. Kata Bilal, uhibbuka fillah. Aku tetap mencintaimu karena Allah. Masya Allah. Tapi Rasulullah SAW memanggil Abu Dzar. Apa kata Nabi? Ya Abu Dzar, engkau akan mati sendirian, akan dibangkitkan sendirian, dan nanti akan masuk surga sendirian. Ya Allah. Nangis Abu Dzar. Walaupun masuk surga, tapi kalau sendirian gak enak Pak. Masya Allah. Kita pingin ini masuk surga satu Bukit Cimanggu. Yang gak bilang amin berarti enggak. Ya Allah. Kita pingin masuk surga satu Bukit Cimanggu. Ya, kelihatan aminnya malu-malu ya, Masya Allah. Kita pingin masuk surga satu Bukit Cimanggu. Itu baru terlihat ya. Memang kalau belum sarapan, kayaknya nggak ada semangat ini, Masya Allah. Bapak-bapak sekalian, kebaikan itu banyak, tapi inilah kebaikan yang paling lengkap Allah gambarkan dalam Al-Quran. Ada berapa poin ini Ustaz? Satu, yang pertama kebaikan yang paling mendasar adalah bab arkanul iman, rukun iman. An tu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir. Yang tidak disebutkan di sini adalah rukun iman dalam versi hadis Rasulullah SAW. Hadis yang mana Ustadz itu? Versi Jibril. Rukun iman itu bukan versi Nabi, versi Jibril. Karena Jibril datang, lututnya menyentuh lutut Nabi, tangannya menyentuh paha Nabi, dan Jibril bertanya kepada Rasulullah SAW, mahwal iman, ya, mahwal Islam. Sampai Nabi berkata, orang yang bertanya lebih tahu daripada yang ditanya. Dan Jibril menjelaskan salah satu rukun iman yang paling lengkap, dan itu disepakati oleh Ahlussunnah wal Jamaah. 6. Satunya adalah antu'minu biqadri khairi wa syarr. Engkau tetap beriman kepada ketetapan Allah, qada dan keputusan Allah. Apa itu? Takdir baik maupun takdir buruk. Mata kita ini mata jahir Pak. Makanya kalau lihat anak nggak lulus, jangan dulu kecewa Pak. Banyak anak-anak cemerlang itu awalnya nggak naik kelas, nggak lulus ini, gagal di tes ini. Jangan langsung vonis Pak. Engkau harus beriman. Kenapa? Kalau kau ridho dengan ketetapan Allah, lihat nanti Allah akan ganti dengan yang lebih baik pada anakmu. Bab yang paling berat dalam agama kita adalah bab ridho. Karena ridho itu adalah menerima segala ketetapan Allah kepadamu.
Kadang-kadang ada yang interupsi, Ustadz boleh ngomong gitu, anaknya lulus. Pas giliran Ustadz anak gak lulus gimana? Berat Pak. Kadang-kadang kalau terima telepon dari anak di pondok tuh, belum telepon dia udah nangis. Berarti ada masalah. Gitu. Kadang-kadang saya bilang, kenapa nak? Kau dipukul, sepatumu hilang. Bukan ayah, aku nggak keterima. Masya Allah. Mungkin ada tes apa, begitu dia nggak keterima, dia nangis. Apa kita jawab? Kira-kira apa jawaban kita tuh Pak? Bapaknya emosi, makanya belajar yang benar. Itu bapaknya Oon itu. Apa jawaban kita? Hari ini kau tidak diterima nak, tapi hari esok kau yang nomor 1. Begitu Pak. Ngasih ini anak tuh. Jangan, apalagi emaknya itu. Kenapa sih? Memang siapa yang diterima? Siapa? Emaknya cari itu. Itu anaknya siapa yang diterima? Pasti anaknya itu dekat dengan ustadz. Nuduh-nuduh lagi, ya Allah. Pak, anak kita kalau nggak diterima, beritahu sama dia. Apa? Hari ini kau tidak diterima, esok kau nomor 1. Nah, gitu Pak. Bab yang paling sulit adalah menerima qadha. Ya, makanya kenapa pagi ini, sore boleh kita tinggalkan tuh. Apa tuh? Zikir wajib. Raditu billahi wa bil islami wa bi Muhammadin. Kenapa kita mengatakan aku ridho Allah Tuhanku, aku ridho Muhammad ya Rasul Allah, dan aku ridho Islam agama? Itu artinya kita terima apapun, apa saja yang datang dari Allah. Dan ini bukan pelajaran mudah Pak, menerima ketetapan dari Allah. Jadi kalau kau dianggap orang baik, bab pertama adalah lulus rukun iman. Dan salah satu bab yang paling berat di rukun iman itu adalah menerima qadha dan qadar. Ya, ini pelajarannya 2 semester ini Pak, bab rukun iman ini. Nggak mudah Pak. Ya, di PHK, ya. Ada yang kemarin jamaah itu, Ustadz boleh minta pendapat. Ada apa? Saya diceraikan oleh istri saya. Hah? Masya Allah. Apa antum selingkuh? Enggak Ustadz, saya istiqomah. Kenapa kau ditinggalkan oleh istrimu? Dia menikah lagi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nanti Pak Jenderal sekali-sekali undang Kepala Kantor Pengadilan Agama Kota Bogor. Sebelum Hermina kantornya, bikin surat, suruh dia isi jadwal di sini Pak. Kalau nggak ada jadwal, ambil jadwal saya. Supaya bapak dan ibu tahu bagaimana kondisi keluarga di Kota Bogor. Berapa angka perceraian di Kota Bogor? Kota Bogor masih masuk 10 besar tingkat perceraian tertinggi di Indonesia. Itu makanya bapak kalau ke situ Pak, antara Hermina dan kantor pengadilan agama itu Pak, ramenya sama. Masya Allah. Sebelahnya orang sakit, sebelumnya lebih sakit lagi Pak. Masya Allah. Dan bapak-bapak akan kaget. Salah satu data yang dimunculkan adalah penyebab perceraian di Kota Bogor itu agak aneh. Salah satunya penyebabnya adalah kekerasan dalam rumah tangga. Kenapa aneh Ustadz? Karena kekerasan dalam rumah tangga itu lebih dari 50% itu dilakukan oleh istrinya justru. Allah wala quwata illa billah. Ada yang datang ke ruang sidang itu Pak, suaminya matanya udah bengkak. Masya Allah. Itu pasti gelas yang berubah menjadi piring terbang. Masya Allah. Hati-hati nih Pak ya. Makanya kenapa pembinaan mak-mak itu harus kuat. Karena kalau mak-mak udah marah, habis kalian. Masya Allah. Kalian gaya begini nih di masjid, pulang ke rumah mahasiswa baru kalian semua.
di pelojok maksudnya. Saya pernah, Pak Agus, kaget, Ustadz diminta menemani para guru besar pergi ke China. Saya bilang, apa hubungannya saya dengan guru-guru besar ini? Kata mereka, memang gak ada hubungan Ustadz, tapi ibu-ibu ini, istri kami yang minta, Ustadz yang harus bawa ke sana. Masya Allah. Ternyata mereka guru besar di kampus, Pak. Tapi kalau di rumah, mahasiswa baru. Masya Allah. Tunduk pada istrinya, Masya Allah. Ada jamaah saya kapten kapal. Masya Allah. Ceritanya wah banget. Tapi di rumah saya lihat, nyapu dia. Lah, Masya Allah. ABK Bapak. Oh iya Ustaz. Kalau di rumah anak buah kapal. Masya Allah. Di kapal aja dia kapten. Tapi kalau di rumah, saya kaget jalan pagi lagi nyapu. Pak, nyapu? Iya Pak Ustaz. Komandan itu, Masya Allah. Makanya bapak-bapak sekalian, ini bab pertama ini jaga baik-baik. Pak. Nih kalau bapak punya waktu di rumah, ya usahakan bapak punya buku kitab tentang bab Arkanul Iman. Nggak usah bapak jelaskan yang lain pada anak-anak. Bapak jelaskan tentang bab rukun iman kepada anak. Di akhirat itu yang ditanya. Pernah nggak kau ngajarkan pada anakmu tentang rukun iman? Antu'minu billahi, kau percaya kepada Allah, wa malaikatihi, wa kutubihi, wa rusulihi, wa bil yaumil akhir. Nah, yang agak panjangnya harus pakai guru adalah antu'minu biqadri khairi wa syarri. Kau tetap beriman kepada qada dan qadar, ketetapan Allah kepadamu, baik yang terlihat oleh mata zahir baik maupun yang terlihat buruk. Mata zahir ini menipu, Pak. Balik dinding ini kita nggak tahu apa yang terjadi. Maka ajarkan pada anak-anak tentang arkanul iman. Number 1. 2. Apa Ustaz nomor 2? Nomor 2 masuk pada wa'atal mal, memberikan harta. Memang salah satu kebaikan dalam agama kita adalah bab harta. Ya. Ingat, la tazulu qadama 'abdin fi yaumil qiyamah. Telapak kaki anak cucu Adam tidak bergerak di hari kiamat. Hatta yus'alu an arba', kecuali ditanyakan kepadanya 4 perkara. Dari 4 perkara yang paling lama manusia akan ditanya, an malihi, tentang hartanya. Min aina iktasabah, dari mana kau peroleh, wa fima anfaqah, kemana kau belanjakan. Kata Menteri Keuangan, aneh, ada deposito 289 triliun, itu entah kemana bunganya itu. Masya Allah. Kita berharap negeri ini tenang-tenang saja. Kemarin 17 Oktober bertepatan 74 tahun presiden kita. Dan dia melarang ada karangan bunga satupun yang dikirim. Resmi Menteri Sekretaris Negara melarang pengiriman bunga, apalagi pemasangan bunga. Nah gitu tuh. Kasihan tuh toko bunga kecewa kemarin. Masya Allah. Saya juga kalau ulang tahun nggak mau saya ada kiriman bunga. Masya Allah. Gitu. Kiriman apa? Kiriman doa. Masya Allah. Bapak-bapak sekalian, harta ini tidak mudah, Pak. Harta ini tidak mudah. Saya sampai bingung, siapa yang salah itu? Menteri Keuangan sudah menyatakan tidak mau membayar hutang WUS. Pimpinan Danantara bingung juga mereka itu, Pak. WUS itu akan menjadi cerita sampai anak cucu cicit kita. Entah sampai kapan itu bisa dibayar itu, Pak. Berapa hutang kita? 127 triliun. Per tahun 2 triliun. Apa itu? Bunganya. Masya Allah.
Ji, ini masjid ada hutang berapa? Alhamdulillah, ya Allah, saya sujud di masjid yang tidak ada utang lagi, ya Allah. Malu saya ini kalau benar ini nggak ada utang lagi kita. Insya Allah, alhamdulillah. Apartemen mana lagi yang Pak Gus jual? Pak Gus mana? Masya Allah. Kalau lihat apartemen ingat aja Pak Agus saya itu, Masya Allah. Ya. Jadi bapak-bapak sekalian, harta harus beres. Cuma maksud Ustadz, kalau sampai masjid ini sudah selesai kita tidak pernah berpartisipasi di sini Pak, rasa-rasanya malu sujud di sini Pak. Masya Allah. Pak, tanya-tanya dulu, pernah nggak nih Pak berpartisipasi ini Pak? Masya Allah. Rasa-rasanya ya. Ini tinggal belakang ini dirapiin, digeser ke depan sini, pasang semua ini supaya terlihat mana belakang, mana depan, mana samping soalnya ya, begitu ya. Kalau itu sudah beres semua, ada lift untuk emak-emak, Masya Allah. Di atas itu akan jadi tempat yang Masya Allah. Tapi kalau emak-emak di atas nih, kacanya harus ditampal agak buram dikit Pak. Ya, nanti terlihat begitu. Harta dalam ayat ini disebutkan secara spesifik. Satu, wa atal mala ala hubbihi, memberikan harta kepada orang-orang yang dicintainya. Ini Pak, kalau kita dihadapkan dengan dua wanita, Ustadz, dua wanita, apa maksud Ustadz? Nah, sabar dulu, Masya Allah. Antum ini kalau bilang wanita, langsung melek aja antum ini, Masya Allah. Antum dihadapkan dengan dua wanita. Satu, istrimu. Dua, ibumu. Inilah dua wanita, jangan tambah lagi satu, putrimu. Jangan, berat kita itu, Masya Allah. Dua wanita. Satu, ibumu. Dua, istrimu. Ustadz, kalau dalam bab harta, mana prioritas? Ibu apa istri? Memang kalau belum sarapan sulit diajak berpikir ini, Masya Allah. Mana lebih utama kalau bab harta? Ibu apa istri? Ibu itu kalaupun kita nggak ngasih, dia nggak marah kita. Tapi kalau bini, loh Allah wala quwata. Apa kata dia? Tidur di luar abang. Masya Allah. Ingat baik-baik kaidahnya. Pak, ingat kaidahnya. Betul ibu yang melahirkan kita, tapi istri yang melahirkan anak kita. Kalau ada harta, dan harta itu cuma segitu-gitunya, maka ingat kaidah fikih dalam hukum, maka diprioritaskan adalah istri kita. Kenapa? Karena istri tanggung jawab kita. Kalau harta. Tapi kalau ada dua persoalan, ibu dan istri, mana waktu yang kau dahulukan? Maka yang kau dahulukan adalah ibumu. Perhatian, waktu, kalau ada pria maka ibu duluan. Tapi kalau harta, kebutuhan pokok, maka dahulukan istri. Kenapa bukan ibu, Ustaz? Karena yang bertanggung jawab terhadap ibu itu adalah ayah. Gitu. Kau tidak kasih uang ke ibu, ibu bisa memahami keadaanmu. Tapi kalau kau nggak kasih uang sama istri, dia nggak akan pernah paham sama kau. Ada uang abang, nggak ada uang abang. Halo, nggak ada uang abang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kasihan benar nasib kalian nih, Masya Allah. Itulah kaidahnya, jawabannya. Jadi kata ulama, kalau bab harta, kalau harus dipilih, istri. Bukan berarti kau tak ingat pada ibu. Karena ibu sebenarnya tanggung jawab utama adalah tanggung jawab dari ayah. Tapi kalau waktu, perhatian,
Ayah bisa nganterin aku enggak? Maaf mah, aku mau nganterin ibu dulu. Dia akan paham itu. Dia tahu ketika hal-hal pokok dia didahulukan, tapi ketika ada hal-hal tertentu dia tahu ibunya didahulukan. Insya Allah. Itulah sebabnya dalam Islam salah satu karunia terbesar yang Allah berikan kepada kita ketika kita punya anak, Allah tambah dengan menantu yang berbakti. Kadang-kadang kita membesarkan anak nggak dapat dari anak, tapi Allah ganti dengan menantu yang berbakti. Keren. Makanya jangan salah pilih menantu. Salah pilih menantu, resiko hidup tanggung sendiri. Kenapa Ustaz? Karena menantu dan hantu beda tipis. Masya Allah. Saya nggak tahu ini menantu-menantu baik apa tidak ini. Masya Allah. Cik, masih ada mertua Cik? Mertua masih ada Cik? Pintar beliau tuh cari istri yang nggak punya lagi orang tua. Masya Allah. Nggak ada tanggungan. Masya Allah. Insya Allah. Jadi bapak-bapak sekalian, wa'atal mala ala hubbihi, memberikan harta kepada orang-orang yang dicintai. Dijelaskan siapa lagi Ustaz? Satu, zawil qurba, yaitu kerabat. Lihat Al-Quran, bagus, langsung bagus. Quran suratul Baqarah 215. Kalau orang tanya, Ustadz sebenarnya prioritas infak itu kepada siapa? Al-Baqarah 215. Langsung terjemahannya bagus. Al-Baqarah 215. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah antara apa saja yang mereka infakkan dan diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Dan kebaikan apa saja yang dikerjakan, maka sesungguhnya Allah. Yas'alunaka madza yunfikun. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang infak. Allah jawab, apa saja yang kamu infakkan, prioritaskan orang tua. Orang tua. Dua, kerabat. Apa itu kerabat? Saudara kandung. Saudara kandung. Saudara kandung itu ada dua. Saudara kandung satu rahim dengan kita. Yang kedua, saudara kandung orang tua. Saudara kandung bapak, saudara kandung ibu. Di Islam dibedakan saudara kandung ayah dan saudara kandung ibu. Karena penyebutannya juga nggak sama. Kalau di kita uwa-uwa, paman-paman, om-om, tante-tante sama. Kalau di Arab beda. Saudara bapak amun, saudara ibu khalun. Kenapa Ustadz dibedahkan saudara bapak sama saudara ibu? Karena saudara bapak ikut menanggung anak perempuan kita. Anak perempuan ditanggung oleh 5 laki-laki. Kalau dia sampai tua tidak menikah, maka dia boleh datang ke 5 laki-laki ini mengambil haknya. 1, kakeknya kalau masih hidup. Makanya kadang-kadang seorang kakek membesarkan cucu perempuan. Kenapa? Tanggungan. Mala ala hubbihi dzawil qurba. Ya, tadi Al-Baqarah 215 kerabat. Setelah kerabat baru pindah ke anak yatim dan al-masakin. Yatim dan al-masakin ini selamanya. Ini unsur sosial yang tidak akan hilang sampai hari kiamat. Ya, al-yatim al-masakin. Makanya ibu-ibu majelis taklim itu punya kegiatan yang selalu memperhatikan kondisi anak yatim dan masjid ini kalau udah beres Pak, semoga menjadi pusat sentral anak yatim dan masakin. Buatlah kegiatan-kegiatan yang terus mengalirkan bantuan kepada anak yatim dan fakir miskin. Di Duta Kencana sini Pak, Duta Kencana di belakang depo bangunan. Saya diundang sebulan sekali, hari Jumat.
Itu gantian, RT 1, RT 2, RT 3, RT 4, RT 5. Jadi 1 bulan itu selalu ada santunan anak yatim. Tanggung jawab 1 RT. Jadi dikumpulkan donasi, diberikan kepada anak yatim. Jadi tiap bulan tuh gulir aja terus. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yadu'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Tanda pertama orang beragama yang dusta adalah orang-orang yang tidak peduli pada unsur sosial abadi, yaitu anak yatim dan fakir miskin. Di undang-undang kita ada. Pasal berapa itu, Pak? Pasal aja kita dah lupa itu. Pasal 34. Fakir miskin, anak-anak yatim, terlantar. Ya Masya Allah. Semua ditanggung oleh negara. 3 bulan ini, Pak. Kemarin dalam sejarah baru pertama ini terjadi. Total 100 triliun diguyurkan oleh pemerintah untuk tunai ini. Nggak lagi pakai beras, tunai, BLT ini. Ini Oktober, November, Desember. Untuk menjaga kestabilan daya beli masyarakat, pemerintah kemarin melalui Menteri Sosial menguncurkan dana 30 triliun. Masya Allah, beli kerupuk penuh masjid ini, Masya Allah. Tapi tunai. Per masyarakat akan diberikan dalam bentuk uang 1,5 juta per kakak itu. Diharapkan mereka ada pegangan. Walaupun memang kalau diukur kebutuhan kecil, tapi memang ada pembagian. Gitu. Tapi semoga uang itu tidak lari ke pulsa, apalagi ke pinjol. Masya Allah. Gitu, Pak. Ini tidak mudah ini, Pak. Al-yatama wal masakin wa ibnas sabil, dan orang-orang yang dalam perjalanan. Ya, musafir, anak-anak santri yang lagi belajar, semua ibnu sabil ini. Jadi nanti fokus, Pak, perhatikan ini. Wasailin wa fir riqab, orang-orang yang meminta-minta. Memang tak mudah ini, Pak. Kita menghadapi kondisi sosial makin ke sini bukan makin lebih mudah. Tapi kita tidak boleh menyerah. Jadi Bapak-bapak, mohon maaf, kalau ada saudara kita, apalagi saudara kerabat, sudah datang ke rumah, dia permisi, sudah jual mukanya, Pak, maka jangan buat dia kecewa. Ustadz, kalau saya nggak suka sebenarnya sama orangnya, gimana caranya? Kalau kau tidak suka karena kau tahu kelakuannya, maka di Quran ada jawabannya. Baca dulu, Pak Gus. Al-Baqarah 263. Al-Baqarah 263. Memang bab harta ini bab yang paling urai betul, diurut sama Allah. Bagaimana sikap kita kalau kita tidak suka? Kita tahu kelakuan orang ini, dia datang meminta, bagaimana jawaban kita? Baca Al-Baqarah 263. Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah yang tidak kalah dan ini. Allah Maha Kaya, Maha Pengampun. Kalau kita tidak suka, qaulun ma'rufun wa maghfiratun, kata-kata yang baik, permohonan maaf lebih baik daripada sedekah. Kau bantu tapi nyakitin. Nyakitin itu gimana? Nyakitin dia atau nyakitin dirimu? Kadang-kadang kita bantu orang, kita yang tersiksa, bukan dia. Masya Allah. Ya, makanya bapak-bapak sekalian, kadang-kadang kata-kata yang baik, permohonan maaf lebih baik daripada sedekah tapi nyakitin. Kenapa Ustadz? Nggak boleh kita ngomong salah, karena ada penjelasan pada 264. Lanjut Pak Gus. Al-Baqarah 264. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekah dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan mereka, seperti orang yang berpikir apa rasanya kalau kalian kepada manusia, dan dia tidak beriman kepada Allah dengan kafir. Perumpamannya orang itu seperti batu yang kecil
yang di atasnya ada kemudian batu itu ditimpa jalan, maka di dalam batu itu dijelaskan mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dari apa yang mereka kerjakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Nah, hati-hati Pak. Bapak bantu orang, tapi mulut Bapak juga, Masya Allah. Apa kata Allah? Itu seperti batu licin, ya, di atasnya ada debu, tertimpa dengan hujan lebat, nggak dapat apa-apa. Kalau nyumbang, nyumbang aja Pak, nggak usah pakai komen. Masya Allah. Nyumbang nggak seberapa, tapi komen di grup, sampai di scroll ke bawah nggak habis-habis komennya. Masya Allah. Begitulah Pak, ya. Hati-hati, kalau bantu, bantu saja, jangan nyinggung-nyinggung orang Pak, ya, begitu. Berikutnya 2 kewajiban pokok. Ini tanggung jawab kita pada keluarga. Wa aqamas shalah wa ataz zakat. Pantau terus solat keluargamu dan zakat. Ustadz, kenapa dipisahkan memberi harta dengan zakat? Jangan, zakat nggak boleh sembarangan. Namanya zakat harus dihitung. Panggil petugas zakat. Mas, boleh konsultasi zakat? Boleh Pak Ustadz. Harta Ustadz, harta Bapak gimana? Harta ini, harta ini, harta ini. Saya ada hutang ini, hutang ini, hutang ini. Kira-kira zakatnya mana yang saya harus kerjakan? Mana yang harus saya keluarkan? Tidak boleh sembarang mengeluarkan, menyebut zakat. Karena kalau tidak sesuai perhitungan, jatuhnya sedekah. Halo? Halo? Zakat harus dihitung. Kalau tidak sesuai perhitungan, jatuhnya sedekah. Makanya khusus zakat itu. Harus ada petugas BAZ, Badan Amil Zakat. Atau sekarang lebih lengkap, Badan Amil Zakat, Wakaf Amil Zakat. Jiswaf. Zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Begitu. Makanya banyak orang yang beralih ke wakaf. Wakaf itu tetap hukumnya sunnah. Yang wajib tetap zakat. Sekarang memang zakat hitungannya makin berat. Kenapa? Karena 85 gram mengikuti emas antam sekarang mahal. 2,2 sekarang ya. 2,2 85 kali 2 berarti harus ada 170 juta, ya, tambah 85 kali 2 juta berarti sama juga Ustaz, tambah 17 juta berarti kurang lebih hampir 200 juta, 202 juta baru kemudian masuk yang namanya nisab. Ada lagi Ustadz, apa? Haul. Haul harus satu tahun. Pak, nggak boleh zakat tuh omongan Bapak doang, dihitung. Kalau zakat tidak sesuai hitungan, jatuhnya sedekah. Sama dengan Bapak punya uang 1 miliar. Khotib sudah turun dari mimbar, Bapak belum mengeluarkan zakat fitrah, maka 1 miliar tidak bisa menggantikan 2,5 kilogram beras. Hati-hati Pak bab zakat. Dia harus sesuai dengan hitungan. Nisabnya ada, haulnya ada. Zakat fitrah itu nggak seberapa, 2,5 atau 3 kilo Ustadz. Tapi kalau khotib sudah turun dari mimbar, Bapak baru ingat, uang 1 miliar tidak bisa menggantikan 2,5 kilogram itu. Kenapa? Sudah lewat waktunya. Masya Allah. Jadi ini Badan Amil Zakat juga Al-Hidayah ini perlu mengsosialisasikan. Jangan sampai jamaah telat. Lanjut Ustaz. Ya, wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Salah satu kebaikan yang tidak boleh kita tinggalkan adalah memenuhi janji apabila kita berjanji. Ini kalau zaman pilkada ini Pak, Masya Allah. Ustadz, kenapa ada ayat ini? Dulu sahabat nggak tahu nih bab janji ini. Bab janji itu cuma lebih banyak muamalah. Tapi ternyata ayat ini penting. Kenapa? Karena tiap 5 tahun banyak orang yang berjanji. Masya Allah. Keputusan MK pemilu dibagi 2. Tapi DPR masih menggodok. DPR menginginkan presiden, gubernur,
wali kota karena eksekutif 1 kali pemilihan. Sementara DPR RI, DPR provinsi, DPRD itu juga 1 kali. Kenapa? Legislatif. Belum putus, Pak. Ya, belum putus karena DPR menilai Mahkamah Konstitusi melampaui wewenangnya. Karena Mahkamah Konstitusi harusnya tidak membuat undang-undang baru. Karena tugas membuat undang-undang adalah DPR dan pemerintah. Bapak-bapak sekalian, jangan sampai kita lupa kalau berjanji penuhi. Termasuk bapak-bapak ini suka berjanji ke istri, "Mah, ayo kita ke toko emas yuk." Kalau cuma ngajak boleh, tapi jangan janji beli. Bilang aja ngajak aja, Pak. Masya Allah. Kan kalau beli atau jual tuh rahasia. Yang penting ngajak aja, Masya Allah. "Mah, mau ikut nggak kemana? Toko emas yuk." Gitu. Sambil di toko emas, apa kata dia? "Beli nggak?" Kan cuma ngajak, Masya Allah. Ya, Pak, kalau ada rizki sekali-sekali bolehlah ajak istri ke toko emas, Pak. Senang dia itu. Nggak ada wanita di muka bumi nggak senang diajak ke toko emas. Betul? Itulah sebabnya toko emas itu toko yang paling sulit kita ingat. Masya Allah. Bahkan kalau saya tanya sama Anda, toko emas di Bogor di mana? Nggak ada yang tahu. Pura-pura nggak tahu aja, Masya Allah. Masya Allah. Ya, kalau ada rizki, Pak, gelang jarang dia pakai, kalung suka dia buka, belilah cincin, Pak. Nah, gitu lah, Masya Allah. Orang Gaza, Palestina, wadarra, dalam penderitaan, nggak ada orang yang lebih menderita kecuali Palestina. Wahinal ba's, dan dalam peperangan. Ayat ini kita baca dan kita sudah saksikan di depan mata kita. Kenapa Hamas masih percaya sama Amerika, sama Israel, mau tanda tangan perjanjian damai? Kalau tahun lalu tidak mau, tahun sekarang mau. Kenapa? Tak ada lagi bangunan yang utuh. Masuk Oktober, November, Desember, musim dingin di sana, Pak. Memang tidak bersalju, Pak, tapi itu nggak ada yang kuat sampai ke tulang-tulang kita, Pak. Hamas memperkirakan kalau tidak ada perdamaian, nggak ada selimut, nggak ada listrik, nggak ada gas, berapa banyak orang tua bakal mati dan anak-anak. Itulah sebabnya apapun resikonya tanda tangan. Sandra dibebaskan, Masya Allah. Ya, bantuan sudah mulai masuk. Mudah-mudahan ya tenda-tenda sementara itu ada listrik, ada gas, ya, ada makanan hangat. Kenapa? 4 bulan ke depan, November, Desember, Januari, Februari, sampai masuk Ramadan, Pak, Hamas memperkirakan kalau ini bisa dijaga dengan baik, Pak, Masya Allah, suasana bisa lebih menjaga keselamatan. Maka tanda tangan, Pak. Banyak yang kecam perjanjian. Alhamdulillah, di antara presiden yang hadir di Mesir ikut mendatangani perjanjian, ya, dan diakui langsung oleh Donald Trump, Presiden Prabowo. Masya Allah, luar biasa itu, Pak, menyelamatkan berapa banyak orang ini, Pak. Terserah Anda punya analisa seperti apa, tapi berhenti dulu, Pak, biarkan bantuan masuk ke Gaza. Masya Allah. Doa imam kita di sini, hampir tiap hari dia berdoa di sini, berdoa untuk keselamatan Muslim Gaza. Alhamdulillah, agak sedikit lega kita, Pak, ya. Jadi kita bisa mengirim bantuan sampai ke mereka. Sabar dalam, nomor 1, sabar dalam apa ini? Paling berat ini, Pak. Ya. 1, sabar dengan orang rumah. Aja yang paling berat. As-sabru indal ba. Mana paling berat? Memang betul, kalau belum sarapan nggak bisa berpikir ini, Masya Allah. Mana lebih berat? Sabar dalam taat, sabar menghindari maksiat, atau sabar dalam musibah? Mana paling berat? Oh, itu dia bilang sabar dalam taat. Masya Allah. Ada yang bilang sabar dalam musibah. Sabar dalam musibah itu nggak ada pilihan. Betul?
Sabar yang paling berat adalah sabar dalam ketaatan. Solat 40 hari di masjid tidak pernah masbuk, coba. Bisa. Kemarin datang ibu-ibu ke saya, Ustadz, suami saya itu begini. Ibu mau ibu, solusinya akan berubah keluarga ibu apa semua. Pastikan suami ibu, beritahu dia. Apa kerjaan suami? Security Ustadz. Beritahu sama dia, kalau mau berubah hidup, Allah jamin semuanya. Solat subuh di masjid 40 hari berturut-turut, tidak masbuk satupun. Pas pertemuan berikutnya, bagaimana? Waduh, kemarin kesiangan lagi Ustaz. Lah, Masya Allah. Semangat lagi saya bilang. Makanya ada ayat penutup surat Al-Imran. Ya ayyuhalladzina amanu sbiru wasabiru warabitu. 3. Bersabarlah, kuatkan kesabaran yang sudah sabar. Kalau bisa sabar kita sampai level metik, nggak usah pakai gigi. Hari gini pakai gigi capek Pak, Masya Allah. Ya, bahkan sekarang udah nggak pakai gigi lagi, semuanya listrik, Masya Allah. Gitu Pak. Pak, yang paling terakhir Pak, ini yang paling penting Pak. Apa itu Ustaz? Ya, kita ini kalau ngaku orang baik malu rasanya. Kita ini kalau ngaku orang baik malu. Kenapa? Kita ini terlihat baik bukan karena kita baik, betul-betul baik. Kita ini terlihat baik hanya karena Allah menutup aib-aib kita. Masya Allah. Maka salah satu kebaikan yang harus kita jaga di lingkungan kita, di rumah kita, di keluarga kita, di masjid kita, apa itu? Tutuplah aib saudara kita. Saya sering menghimbau seperti ini. Kalau tidak bisa berbuat baik, jangan buka aib orang lain. Sudah nggak banyak kebaikan, suka buka aib orang lain. Masih ingat siapa orang yang paling bangkrut di hari kiamat? Solatnya hilang, puasanya hilang, haji umrohnya hilang. Kenapa? Allah ambil semuanya, diberikan kepada orang yang suka dia buka aibnya. Maka daripada kita menghabiskan waktu menceritakan keburukan orang, lebih baik berbuat baik sebagaimana Allah aturkan dalam Quran surat Al-Baqarah 177 ini. Mudah-mudahan kita doakan selama proses masjid ini perbaikan, tidak ada fatality, apalagi kecelakaan kerja. Kita doakan semua berlangsung dengan tertib, dengan baik. Dan bapak-bapak, wasari'u, cepat berlomba. Tanya sama DKM, kira-kira saya bisa ambil bagian mana? Bapak yang duitnya nggak kesimpan, ambil aja Pak bagian lift. Masya Allah. Berapa itu lift? Sekitar 300-an ya? Yang baru pakai lift di sekitar Tanah Serial ini Masjid Al-Hikmah, Taman Cimanggu. Ya, Masjid Al-Hikmah, Taman Cimanggu. Pakai lift. Tapi syarat pakai lift harus ada security. Liftnya lift yang canggih, tidak ditanam. Ya, saya khutbah Jumat di situ, Pak Ustadz lewat lift. Wih, Masya Allah, naik ke atas. Ya, pakai security. Kalau tidak, sama anak-anak naik turun. Ya, 2 minggu rusak. Ya, Masya Allah. Pakai security. Listriknya nggak mahal, luar biasa. Ya, pakai lift. Jadi bawa-bawa bisa mengambil bagian. Mudah-mudahan masjid ini tidak tertutup lagi seperti ini. Ternyata ini bukan beton Ustadz, bukan Ustadz. Ini nanti sama seperti ini, kaca. Jadi terlihat lah insya Allah. Ya. Ustadz kenapa tidak sampai ke belakang? Mau sampai ke belakang gimana? Jumatan sekarang di atas aja nggak penuh. Ya, karena ternyata setelah dilihat masjid ini cukup begini. Apa penyebabnya? Inilah yang disesali beberapa jamaah Ustadz. Harusnya masjid jami cuma Al-Hidayah. Dulu di dalam itu musola, sekarang berubah jadi masjid semua. Harusnya masjid jami cuman Al-Hidayah. Di belakang-belakang itu harusnya cuma musola. Sekarang berubah menjadi masjid semua.
maka kekuatan kita terpecah. Terpecah. Bahkan kalau ada perbedaan lebaran, bisa jadi di dalam ada yang duluan dari kita. Masya Allah. Gitu. Harusnya masjid jami cuman satu. Ya. Lain-lainnya Jumatan lari ke sini. Sekarang masjid ini setelah kita bangun, ternyata Jumat juga Ustadz nggak penuh. Kenapa? Karena semua sudah Jumatan sekarang. Muhajirin sudah Jumatan. Raudatul Jannah sudah Jumatan. Apalagi di sini? Mekah sudah Jumatan. Dalamnya Arido, tadinya musola, sudah Jumatan. Al-Falah tadinya musola, sudah Jumatan. Jadi masjid juga kita bangun gede-gede sebagai sebuah lambang peradaban, ya, terpecah-pecah. Di dalam semua sudah jadi masjid. Masya Allah. Kenapa? Karena semua ingin jadi ketua DKM. Masya Allah. Nah, itu masalahnya gitu ya. Tapi alhamdulillah dukungan dari ibu-ibu majelis taklim tetap mengalir, ya. Karena ini menjadi sentral. Makanya di sini ada kegiatan majelis taklim sebukit Cimanggu. Berkumpullah mereka di sini. Itulah rahasia kekuatan Al-Hidayah. Ada pada kekuatan mak-mak garis keras. Masya Allah. Untuk sementara mohon maaf mak-mak harus di belakang. Masya Allah. Lihat mereka ini ya. Masya Allah. Mudah-mudahanlah mak-mak sehat-sehat insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan bapak-bapak tolong Pak, kalau bisa diajaklah mereka ke toko emas. Walaupun cuma diajak. Masya Allah. Kita istighfar. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi waz dzunub. Allahumma balikna Ramadan. Allahumma balikna Ramadan. Allahumma balikna Ramadan. Ya Allah. Ya Allah. Pertemukan jamaah ini ya Allah dengan Ramadan. Pertemukan jamaah ini dan keluarganya dengan Ramadan. Pertemukan kami dengan orang tua kami Ramadan ya Allah. Allahumma ya Allah, ampuni dosa-dosa kami. Ampuni jika sampai masjid ini sudah dilakukan perbaikan, kami belum sempat berkontribusi ya Allah. Ya Allah, jika ada rizki, harta, beri kami kesempatan ikut berkontribusi pada pembangunan masjid ini ya Allah. Allahumma ya Allah, lindungi putra putri kami dimanapun mereka berada. Jika lagi sakit ya Allah, berikan kesembuhan ya Allah, beri dia kesabaran ya Allah. Lindungi putra putri kami. Jika belum punya jodoh ya Allah, beri jodoh yang terbaik untuk dunia dan akhiratnya ya Allah. Jika lagi meniti karir ya Allah, mudahkan semua usaha dan bisnisnya, mudahkan pekerjaan-pekerjaannya. Allahumma ya Allah, jika di alam masih proses pendidikan, beri dia kesungguhan, belajar sebaik-baiknya, menuntaskan pendidikannya dengan pendidikan yang terbaik ya Allah. Allahumma ya Allah, bukan mereka dari ucapan yang kadang tergambar kepada muqimas shalah. Wallahu ala Muhammad wa ala alihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil